Tak boleh impor BBM. Prabowo, Gaspol Pondasi Kedaulatan Energi. Ada satu hal yang tidak bisa ditawar oleh sebuah bangsa besar. Energi. Tanpa energi yang berdaulat, kedaulatan hanya tinggal kata. Breaking news guys, lu tahu ya hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya 1 triliun. Ya teman-teman, negara-negara tetangga kita sekarang sedang ketar-ketir karena tidak lagi dapat pasokan BBM murah dari Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia salah satu produsen BBM, ini bahan bakar minyak mentah paling besar di Asia Tenggara. Tapi mirisnya selama puluhan tahun Indonesia hanya menjadi produsen kasar, di mana Indonesia setelah melakukan eksploitasi minyak hanya menjual minyak tersebut berupa mentah dalam keadaan belum diolah. Alhasil ya teman-teman, hasilnya sangat minim dan kita malah membeli BBM yang sudah diolah dari Singapura. Kan ini logika penjajah teman-teman. Dan baru di era Pak Jokowi dilanjutkan saat ini era Pak Prabowo, Indonesia kini menstop seluruhnya ekspor BBM mentah. Nah, ini kan membuat Singapura gelagapan. Karena ya Singapura sangat bergantung dengan pasokan BBM dari Indonesia dan juga Malaysia. Kalau misalnya Singapura tak dapat BBM, ratusan ribu mobil-mobil mewah hanya akan jadi besi rongsokan. Dan Singapura ekonominya akan anjlok kembali jatuh miskin. Karena ya kalau tidak disupport oleh negara tetangga, ya Singapura tidak bisa berdiri sendiri. Mereka hanya diuntungkan lewat peraturan yang memang peraturan ala penjajah, di mana semua barang harus masuk dulu ke Singapura, dicap dulu ya dari Singapura baru bisa dilanjutkan ke negara tujuan. Kan mereka dapat fee dari sana. Nah, ini pinternya Pak Prabowo. Pak Prabowo menstop kebutuhan dasar negara-negara seperti Singapura, yaitu BBM. Kita bakal simak dulu bagaimana pemerintah ini mengkaji, menstop kebijakan ekspor BBM demi kedaulatan NKRI. Kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Tak boleh impor BBM. Prabowo, Gaspol Pondasi Kedaulatan Energi. Ada satu hal yang tidak bisa ditawar oleh sebuah bangsa besar. Energi. Tanpa energi yang berdaulat, kedaulatan hanya tinggal kata. Itulah sebabnya saat Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Energi Nasional, ia memberi 4 arahan keras, jelas, tegas, dan tak bisa ditawar. Pertama, kedaulatan energi. Energi Indonesia tidak boleh lagi diintervensi siapapun. Kedua, ketahanan energi. Selama ini cadangan BBM kita hanya cukup untuk 21 hari, terlalu rapuh bagi bangsa sebesar ini. Maka ketahanan energi harus ditingkatkan hingga 3 bulan penuh. Negara harus siap menghadapi krisis apapun, kapanpun. Ketiga, kemandirian energi. Puluhan juta kiloliter BBM masih kita impor setiap tahun, maka impor harus ditekan, bertahap tapi pasti. Dan keempat, swasembada energi. Inilah tujuan akhir. Indonesia harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan energinya sendiri, dari tanahnya sendiri, untuk rakyatnya sendiri. Di era Prabowo, energi adalah urusan hidup mati bangsa. Dan hari ini, fondasi itu sedang dibangun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya 1 triliun tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar. Tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dan B60
sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta Pak, jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon dan seluruh direksi dan komisarisnya tadi malam Komut hadir. Nanti Pak, dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi iron 92, 95 dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina. Ini perintah konstitusi, perintah pasal 33 adalah cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat di orang banyak harus dikuasai oleh negara, dan oleh karena itu negara harus menyiapkan. Termasuk aftur Bapak Presiden. Jadi aftur juga 2027 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita akan dorong atas perintah Bapak Presiden, kita hanya mengimpor crude-nya saja. Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis, dan setelah ini pasti ramai lagi di sosmed karena dianggap Menteri SDM potong-potong jalur para importir. Tapi gak ada masalah Bapak Presiden. Demi merah putih, jangankan harta, nyawa pun kita kasih, karena kita semua ini orang merah putih. Breaking news guys, lu tahu ya, hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Teman-teman tahu nggak, selama ini Singapura itu adalah eksportir minyak terbesar loh ke Indonesia. Padahal mereka nggak punya sumur minyak. Ajaib memang negara kecil yang satu ini. Tetapi kenapa sekarang mereka terkencing-kencing guys? Mereka ketakutan karena Presiden Prabowo. Jadi ada berita yang menghebohkan guys. Hebohnya bukan di Indonesia loh, tapi hebohnya juga di luar negeri. Indonesia's plan to cut oil imports from Singapore amid US tariff talks may pressure trade flows. About 60% of Indonesia's fuel imports come from Singapore, but that may soon change. The country's profitability will go down for the refining business for Singapore. That may also affect then second round effects, right? When you have less demand, the manufacturing sector, the services sectors may also be impacted. Jadi teman-teman tahu nggak, itu semua tadi itu adalah liputan ya, berita dari channel-channel berita, kantor-kantor berita, TV-TV berita luar negeri yang menggambarkan bagaimana Singapura sekarang sedang ketakutan. Menangis mereka karena Presiden Prabowo mempunyai program baru yang luar biasa. Kemarin abis denger lu ya, sukses story ya, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah cadangan beras Indonesia berada di level tertinggi. Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Gila guys, gila. Gua gak nyangka ya, di masa hidup gua saat ini ya, gue bisa melihat Indonesia gak impor beras lagi, malah ekspor beras. Malaysia ngemis-ngemis minta beras sama kita, Jepang juga minta beras sama kita. Bahkan sekarang ya akan makin lebih banyak lagi negara-negara yang bakal datang untuk minta beras dari kita, karena global warming is real guys. Gagal panen terjadi di mana-mana, banjir bandang lah, typhoon lah, belum lagi kekeringan. Jadi memang kalau ada yang nggak percaya dengan global warming ya mungkin cuma Donald Trump lah dan sekutunya. Anyway, Prabowo itu udah berhasil sukses di swasembada pangan, dan dia punya program lagi untuk apa? Indonesia swasembada energi, supaya kita jangan lagi jadi budak Singapura. Hebat juga ya gue pikir ya. Jarang-jarang ada pemimpin yang Indonesia loh yang punya otak, yang berpikir kita ini harusnya merdeka. Kita kan acting doang merdeka. Faktanya hari ini pun lu masih jadi budak. Beli mobil lu belinya budak Jepang, beli motor Jepang, katanya udah merdeka dari Jepang, faktanya mana? Terus jalanin mobilnya perlu bensinnya dari mana? Bensinnya lu impor dari Singapura, kan lawak, lucu banget negara ini. Nah ternyata nih Presiden Prabowo syukurnya ya sadar itu. Jadi dia mau bilang Indonesia ini harusnya juga berjaya, berdaulat atas energinya sendiri. Adalah suatu hal yang konyol kalau seandainya terjadi perang hari ini di Indonesia. Lu tahu cadangan minyak kita itu cuma cukup untuk 21 hari. Udah pastilah kalau hari ini kita pecah perang, negara Indonesia jadi bubur. Kenapa? Karena gimana tanknya bisa jalan, bensinnya nggak ada, pesawatnya bisa terbang, afturnya nggak ada. Orang aftur aja kita impor dari Singapura. Kan konyol. Untungnya ya Presiden Prabowo sepertinya aware dengan hal ini. Makanya dia langsung bikin statement, Indonesia harus berdaulat. Indonesia harus mencapai swasembada energi dalam 5 tahun. Gila, pede banget sih ini orang ya. Mungkin karena dia merasa dia udah sukses ya kemarin, berhasil swasembada pangan. Sekarang dia pede swasembada energi. Ya jujur aja ya, hebat juga sih. Memang gue sepakat karena gak realistis. Sungguh sangat konyol negara sebesar kita menggantungkan nyawa
mobil kita, kapal-kapal kita, motor, kendaraan logistik, truk yang bawa bakmi, Indomie goreng, Indomie rebus, minyak goreng lu dari kebun sampai ke perut lu di pasar swalayan, itu kan semua butuh energi. Even lu nonton YouTube ini aja butuh energi dari listrik. Jadi semua ini bisa berjalan karena ada energi. Yang konyol adalah 60% dari energi yang kita pakai khususnya untuk bahan bakar kendaraan berasal dari Singapura. Negara sekecil itu. Jadi Indonesia kalau tiba-tiba perang dengan Singapura tinggal tutup keran, mati kita semua, kan aneh. Makanya kemudian ketika Prabowo bikin perintah, kita harus waspada energi, ada menteri yang bahlul itu ternyata dia tidak cukup bahlul. Kali ini dia cukup waras. Dia pun langsung membuat perintah bahwa Kementerian ESDM untuk stop impor BBM dari Singapura. Ya karena konyol aja sih, kita negara sebesar ini kok bergantung menjadi budaknya Singapura, kan gak masuk akal. Selama berpuluh-puluh tahun negara ini berdiri, kita cuma jadi budaknya Singapura. Jijik banget gue dengernya. Jadi ketika Indonesia bilang kita mau swasembada energi, ketika kita bilang kita mau stop impor BBM nih dari Singapura, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha pemerintah Singapura itu ketakutan guys. Karena selama ini mereka berhasil mencekek Indonesia nih. Lu bayar nggak? Lu bayar nggak? Kalau nggak gua kasih minyak nih. Hebat ya. Jadi kita lihat nih ya, kayaknya cita-citanya mulia ya. Negara kita mau independen nih, swasembada energi. Tapi apa iya betul targetnya seperti itu? Dan apa iya Singapura itu terkencing-kencing seperti itu? Kita bahas dulu guys, lebih detail. So kalau lu penasaran ya, gimana sih sebetulnya hubungannya Indonesia, Singapura, bisnis minyak? Dan apa betul kita bisa swasembada energi? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kepentingan Amerika Serikat? Wih, seru nih. So kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Kita tahu bahwa ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi 3 bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage. Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter baik solar maupun bensin, dan yang keempat itulah swasembada. Roadmapnya sudah selesai, dan sekarang tahapan sudah mulai membangun untuk bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana, dan organisasinya sudah hampir rampung selesai juga. Butuh perpres. Lagi dalam proses. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan penghentian impor sejumlah produk bahan bakar minyak olahan secara penuh mulai tahun 2027. Langkah strategis ini mengandalkan optimalisasi kapasitas kilang dalam negeri serta pelolosan mandatori bahan bakar nabati untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan 3 jenis bahan bakar utama yakni bensin, solar, dan aftur diproyeksikan tidak lagi didatangkan dari luar negeri dalam 3 tahun ke depan. Hal itu sejalan dengan fokus pemerintah yang akan bergeser dari semula mengimpor produk jadi menjadi hanya mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang domestik. Kemudian untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang Iron 92, 93, 95. Ya teman-teman, sudah kita simak informasi lengkap di mana ya pemerintah telah mengumumkan akan stop impor BBM dari negara-negara lain. Ya salah satunya Singapura, karena kita tahu Singapura sangat diuntungkan dengan peraturan-peraturan zaman dulu yang lebih kesannya seperti penjajahan, di mana kita harus menambang teman-teman, mengeksploitasi kilang-kilang minyak kita dan harus dijual kepada mereka dengan bentuk mentah yang harganya jauh murah, sangat murah teman-teman. Bayangkan kita menjual minyak 1 barel misalnya hanya $1, kita beli minyak asli yang sudah diolah 1 balet harganya bisa sampai $10, kan 10 kali lipat. Kenapa kita tidak olah saja di dalam negeri? Kan itu kan lebih pintar, dan kita bakal dukung ya kebijakan Pak Prabowo ini sampai Indonesia swasembada BBM, sampai Indonesia swasembada energi, tidak lagi bergantung pada negara-negara.
Gimana menurut kalian teman-teman? Punya pendapat lain? Setuju nggak kalau misalnya Indonesia swasembada energi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.